Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah mulailah istiqomah membaca Al-Quran. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan berbagai ibadah. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang ditetapkannya. Sholawat berserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, membaca Al-Quran merupakan bagian dari rutinitas yang seharusnya istiqomah dilakukan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber kehidupan seorang mukmin yang menyatukan antara iman, ilmu, dan amal. Ia berfungsi sebagai panduan moral, sosial, dan spiritual yang memberikan arah bagi manusia agar hidupnya senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Bahkan dengan hanya membacanya, orang beriman akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis berikut. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, manfaat membaca Al-Quran bagi orang beriman tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga intelektual dan moral. Ia menumbuhkan kesadaran diri, memperkuat akhlak, dan menuntun manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu ayat yang menjelaskan manfaat bagi pembaca Al-Quran ialah surat Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Quran surat Yunus ayat 57. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan banyak kemanfaatan di dalam Al-Quran.
Pada ayat di atas setidaknya Allah menjelaskan bahwa terdapat 4 manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca Al-Quran. 4 manfaat tersebut ialah Al-Quran sebagai nasihat, penyembuh bagi penyakit hati, petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Terkait hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid Juz 1 halaman 589 berkata, telah datang kepada kalian kitab Al-Quran yang berisi penjelasan apa yang dapat bermanfaat dan apa yang dapat membahayakan bagi orang mukallaf. Ia juga berfungsi sebagai obat bagi hati, petunjuk yang mengarahkan kepada kebenaran, juga rahmat bagi orang-orang beriman, yang menyelamatkan mereka dari kesesatan menuju cahaya keimanan, dan menyelamatkan mereka dari kerendahan neraka menuju derajat surga. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, lebih lanjut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir jilid 6 ayat 213 menjelaskan 4 manfaat membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai nasihat yang baik dari Allah. Sebagai nasihat yang baik dari Allah, Al-Quran mengumpulkan dan menjelaskan banyak motivasi-motivasi untuk berbuat baik, diikuti dengan ancaman bagi yang melakukan keburukan. Dalam hal ini, Al-Quran berisi rambu-rambu yang dapat dijadikan acuan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Kedua, Al-Quran sebagai penyembuh bagi hati. Sebagai penyembuh bagi hati, Al-Quran menyembuhkan hati dari segala penyakit hati seperti keraguan, kemunafikan, keburukan akhlak, dan penyakit hati lainnya. Ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk yang mengarahkan orang-orang beriman menuju keyakinan yang mantap dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Manfaat Al-Quran selanjutnya bagi orang-orang beriman ialah sebagai rahmat yang menyelamatkan mereka dari kegelapnya kesesatan menuju cahaya keimanan dan mengangkat derajat mereka untuk memperoleh surga. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Keempat, manfaat tersebut akan diperoleh orang-orang beriman dengan membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan mengamalkannya, orang-orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, pada ayat selanjutnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar berbahagia karena telah mendapatkan tiket terbaik untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang beriman agar berbahagia atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia tersebut ialah turunnya Al-Quran. Sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya berkata, sesungguhnya anugerah dan rahmat Allah ialah magnet paling kuat bagi kebahagiaan. Bahkan tidak akan ada kebahagiaan tanpa anugerah dan rahmatnya. Anugerah Allah ialah keimanan, sedangkan rahmatnya ialah Al-Quran. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Al-Quran memiliki banyak manfaat bagi orang-orang beriman, bahkan ketika hanya dibaca tanpa memahami maknanya sekalipun, karena setiap hurufnya mengandung keberkahan dan pahala. Namun demikian, memahami maknanya tentu akan membawa manfaat yang lebih besar, sebab dengan memahaminya kita dapat mengamalkannya, ajarannya secara benar. Oleh karena itu, marilah kita mulai meluangkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Syukron. Barakallahu walakum fil Qur'anil Azim. Jazakumullah khairan wa abillahi taufiq wal hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.